Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hijriani dari Fakultas Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Islam Makassar. Baik, sini saya akan menjelaskan tentang isu korupsi di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang kompeten. Faktor eksternal meliputi saranan gaya hidup konsumtif dan lemah moral, sosial, politik uang, celah hukum, sistem ekonomi yang tidak transparan, dan budaya organisasi yang persifik. Yang kedua, tindakan menyalahgunakan jabatan atau wewenang yang kepenting pribadi atau orang lain yang seringkali melibatkan penyelewengan dana atau sumber daya publik. Faktor eksternal menyebabkan korupsi. Yang pertama itu keserahan, gaya hidup konsumtif, moral yang lemah. Dan selanjutnya, moral yang lemah dapat disebabkan oleh berbagai faktor eksternal dan eksternal yang sering berinteraksi. Faktor eksternal meliputi kurangnya pemahaman tentang nilai-nilai moral, kurangnya pengenalan diri, dan pengaruh pengalaman pribadi. Faktor eksternal mencakup pengaruh lingkungan seperti keluarga, sekolah, teman sebaya, dan media massa, serta faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Dan ada beberapa analisis dari rincian mengenai penyebab moral yang lemah. Yang pertama, faktor eksternal, kurangnya pemahaman nilai moral. Yang kedua, kurangnya pengenalan diri. Yang ketiga, pengalaman pribadi. Yang pertama itu kurangnya pemahaman nilai moral, yaitu individu mungkin tidak memiliki pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai moral yang baik dan benar, atau mungkin memiliki pemahaman yang salah. Dan kedua, kurangnya pengendalian diri. Lemahnya pengendalian diri itu dapat menyebabkan individu sulit memahami diri dari godaan dan dorongan yang tidak bermoral. Yang ketiga itu pengalaman pribadi, pengalaman negatif seperti trauma, kekerasan, atau perilaku tidak adil dapat mempengaruhi perkembangan moral seseorang. Selanjutnya, rencana dan solusi dari materi moral berkaitan dengan menumbuhkan nilai-nilai moral dalam diri individu dan masyarakat. Ini melibatkan pendidikan, keteladanan, dan penerapan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Solusi konteksnya bisa berupa penguatan pendidikan karakter di sekolah, membentuk lingkungan keluarga yang kondusif, serta peran aktif tokoh masyarakat dalam memberikan contoh yang baik. Dan rumusan masalah ini mencakup beberapa aspek. Yang pertama itu akar masalah, mengidentifikasi penyebab utama korupsi di Indonesia baik dari faktor eksternal, misalnya sistem nilai dan budaya, maupun faktor eksternal, misalnya sistem politik dan ekonomi. Yang kedua, tantangan, menentukan hambatan dan kendala yang dihadapi dalam upaya memperbatas korupsi, seperti lemahnya penegasan hukum, kurangnya transparansi, dan tingginya tingkat kompleksitas kasus. Yang ketiga, upaya yang lemah dilakukan, menganalisis aktivitas berbagai upaya memberantas korupsi yang telah dilakukan oleh pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sipil. Yang keempat, pencegahan dan penindakan, perumusan strategi mencegah korupsi yang komprehensif dan strategis,
menindakan yang efektif untuk memberikan efek jerah. Yang kelima, peran serta masyarakat, memperhatikan pentingnya berprestasi aktif masyarakat dalam upaya pemberantas korupsi, termasuk dalam pengawasan dan pelaporan. Itulah yang materi yang sempat saya bawakan dan saya jelaskan. Di sini saya mengucapkan wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Ayo segera daftarkan diri Anda ke UIM karena sudah dibuka pendaftaran gelombang kedua. Terima kasih.